Jumpa kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menayangkan kisah perjalanan Insa Suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, menghargai kehidupan serta mencintai alam bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan bervegetaris. Tidak hanya orang tua, namun kaum muda pun bisa menerapkan pola hidup bervegetaris. Inilah yang hendak disosialisasikan Secing asal Batam dengan cara menyelenggarakan kompetisi Vegecook. Tidak hanya mengenalkan berbagai macam masakan yang menarik, namun juga dengan harga yang terjangkau. Keseruan pun terlihat dalam kompetisi ini. Masing-masing peserta membuat berbagai menu macam vegetarian. Liputannya berikut ini. Memotong, memasak, kemudian menghias makanan yang sudah dihidangkan. Inilah keseruan yang dirasakan muda-mudi Seci asal Batam dalam Vegecook Competition. Makanan yang diolah pun bukan makanan biasa. Seluruh bahan panganan yang diolah berasal dari produk nabati. Tujuannya tidak hanya mengenalkan makanan vegetarian, namun juga mengajak kaum muda untuk berkreasi dengan menu vegetarian. Dengan langsung mengolah makanan berbahan nabati, maka dengan mudah kaum muda ini mendapatkan pengalaman bahwa memasak vegetarian itu mudah serta tidak mahal. Banyak anak muda yang mengatakan vege itu mahal. Pada kompetisi kali ini kita ada tambahin, kita ada budgetingnya tidak boleh melewati 80.000. Nah, kalau bisa di bawah dari 80.000 lebih bagus, nilainya akan lebih tinggi. Dari situ kita bisa tahu ternyata vegetarian itu nggak mahal. Keseruan tidak berhenti di situ. Waktu 1,5 jam serta masakan harus dapat dikonsumsi oleh vegan membuat suasana menjadi meriah. Dengan penuh semangat dan antusias, para peserta memberikan hidangan yang terbaik. Selama kompetisi berlangsung, para juri juga berkeliling dan mengamati para peserta dalam memasak, dan sesekali memberikan masukan kepada peserta. Setelah selesai memasak, setiap peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil masakan masing-masing, kemudian barulah para juri mencicipi dan memberikan penilaian. Selain itu, para juri juga memberikan semangat dan saran agar peserta semakin termotivasi dan mahir dalam memasak vegetarian. Setiap peserta telah menciptakan masakan dengan cita rasa tinggi. Namun karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan juga penyajian yang lebih indah, peserta kelompok pertama berhasil meraih juara pertama. Senang, unbelievable. ya nggak percaya gitu. Kenapa nggak percaya? Perasaan kami masakannya biasa aja gitu. Nggak ada keunikan. Mau pikir menu itu susah. Mau pikir mau masak apa itu pusing. Lalu Apalagi biasanya tiap hari. kami mungkin baru untuk masak untuk 2-3 orang, tapi hari ini untuk 20 orang. Ya pasti ada bedanya. Melalui kompetisi vegetarian ini diharapkan semakin banyak kaum muda untuk hidup sehat serta mulai peduli lingkungan dengan langkah awal, yakni dengan bervegetaris. Bobby, Dai TV, Batam. Hidup di kota besar seperti Jakarta bukan persoalan mudah, terlebih tanpa pendidikan yang memadai. Inilah yang dirasakan Mufidah, warga Rusun Cinta Kasih Cengkareng, Jakarta Barat. Sejak sang suami meninggal, Mufidah terpaksa menjadi tulang punggung bagi keluarga, terutama sang anak Kardio. Sempat menderita stroke di tahun 2014, tak mematahkan semangat Mufidah untuk berjuang. Berjualan aneka kue tradisional dilakukannya, yang terpenting halal. Tidak hanya itu, melalui celengan bambu,
Mufidah mampu menyisihkan penghasilannya untuk berdana bagi sesama yang kurang beruntung. Jika sudah penuh, kemudian diserahkan kepada Yayasan Seci. Kisahnya berikut ini. Mufidah, wanita asal Pulau Madura ini tidak hanya berperan sebagai ibu, tetapi juga sebagai tulang punggung keluarga sejak suaminya meninggal. Mufidah mencari nafkah dengan berjualan kue, sebuah pekerjaan yang sudah ditekuninya sejak umur 7 tahun. Jika hasil penjualan kue tidak habis, Mufidah akan membagikannya kepada orang yang ditemuinya. Baginya, hidup harus saling memberi. Bahkan dari tahun 2003 hingga sekarang, ia konsisten beramal melalui celengan bambu yang diberikan Yayasan Buddha Seci. Pada tahun 2004, Mufidah terkena stroke selama setahun. Dengan kondisi seperti ini tidak mematahkan semangatnya untuk mencari nafkah. Akhirnya saya berusaha bisa biar hidup, biar mau membesarkan anak kita. Yaitu berusaha bikin kue. Semakin lama saya semakin sehat. Itulah kisah saya. Kardio Handoko, lahir pada tanggal 9 Mei 1999, adalah anak Mufidah yang ia besarkan sendiri. Mufidah mengurus Kardio dengan penuh perjuangan. Saya lahiran sendiri tanpa siapa-siapapun, nyuci hari-hari sendiri. Kalau ingat membayangkan itu saya mah udah nggak bisa, tuh saya ajanin sendiri. Jadi lahir sendiri nggak ada siapa-siapa. Semua gendongannya, popoknya apa itu pakai kantong terigu itu dulu. Perjuangan Mufidah membesarkan Kardio tidaklah sia-sia. Kardio tumbuh menjadi anak berbakti yang dibuktikan dengan cara membantu ibunya membuat kue setelah pulang sekolah. Di usianya yang masih 16 tahun, Kardio pun berjanji akan menjaga ibunya hingga akhir hidupnya. Kardio merupakan siswa kelas 2 SMK Cinta Kasih Seci Cengkareng. Aktif mengikuti pengajian remaja di Selasa Rusun pada sore hari setelah membantu ibunya membuat kue. Saya juga nggak mau ingin mengecewakan ibu saya, karena kan ibu saya kan sendirian, lagi juga kan udah tua, udah usianya udah lanjut usia, dan juga sering sakit-sakitan. Jadi saya ingin terus mengabdikan hidup saya untuk membantu ibu dan membanggakan orang tua, menjaga sampai ibu saya menutup mata yang terakhir kali. Kalau waktu bermain sih saya sih biasanya setelah selesai saya membantu ibu saya, dan juga sih bantu-bantu juga kan. Ada waktunya dari pagi sampai sore. Pagi kan bantu dari mama dari bangun tidur. Habis itu kan saya tinggal ke mama kan sekolah. Habis itu sorenya saya bantuin lagi. Hartono sebagai pengelola rusun mengakui Kardio merupakan sosok anak yang bertanggung jawab pada ibunya, yang dapat dijadikan contoh untuk anak lainnya terutama di sekitar rusun. Dia selain sekolah juga membantu ibunya itu tanpa malu-malu, walaupun dia statusnya pelajar, mau membawa dagangan kue ke pasar ataupun menjinjing dagangan kue ke pasar, bantu ibunya. Dia itu enggak, apalagi anak muda zaman sekarang kan, pasti kan sering malu-malu atau apa. Ini enggak, kalau Kardio enggak. Berjuang, tetap tersenyum dan terus beribadah adalah prinsip hidup Mufidah yang ditanamkan juga kepada Kardio. Walaupun tidak berlebih, mereka menjalani hidupnya dengan penuh syukur. Wina Simanjuntak, Topan Iskandar, Rai TV, Jakarta. Membimbing anak-anak menjadi pribadi yang berakhlak baik bukanlah persoalan mudah. Namun relawan Seci melalui kelas budi pekerti terus mengajarkan budi pekerti. Kesabaran serta perhatian layaknya orang tua sendiri dilakukan relawan Seci. Hingga kelak dewasa anak-anak dapat membawa perubahan positif di lingkungan. Relawan Yayasan Buddha Seci Kantor Penghubung Tanjung Balai Karimun mengadakan kegiatan kelas budi pekerti. Pada kegiatan kali ini diberikan tema "Saya Bisa Habiskan Makanan Saya".
Tujuan tema kali ini adalah supaya anak-anak menghargai makanan, karena walaupun hanya sebutir nasi yang kita makan, di situ banyak orang yang terlibat dengan kerja keras. Selain itu, makanan merupakan sumber daya alam yang harus kita manfaatkan dengan hemat. Sebanyak 121 anak-anak merasa antusias dan gembira mengikuti kegiatan ini. Di waktu istirahat, mereka makan bersama dan mempraktekkan apa yang telah diajarkan dengan menghabiskan makanan. Di penghujung acara, anak-anak kelas Budi Pekerti menyaksikan drama. Penampilan drama sangat menarik sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Adalah lebih bijaksana memandang masyarakat dengan rasa percaya dan cinta kasih daripada dengan kekhawatiran. Sekian program The Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.